Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam kepada semuanya yang menonton video ini. Terkhusus kepada teman-teman mahasiswa yang asistensi dengan saya. Di video ini saya akan menjelaskan teknis terkait dengan tugas besar praktikum gambar teknik 2021. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah menerima informasi terkait dengan tugas besar praktikum menggambar teknik, di mana tugasnya ini adalah membuat model 3D tata letak gudang dengan ukuran, jumlah palet, dan luas gudang yang sudah ditentukan. Nah, kemudian teman-teman semua menentukan posisi tata letak palet dan menentukan material handling yang cocok digunakan, serta memberi jalur penyimpanan atau area gudang. Nah, sebelumnya material handling ini, kalau bagi yang belum tahu, material handling ini adalah alat angkut. Jadi alat angkut ini berfungsi untuk memindahkan barang-barang yang ada di gudang. Nah, jenis material handling itu apa aja? Kalian bisa cari di Google. Nih, misalnya saya sudah cari ini material handling itu ada macam-macam nih. Ada forklift sampai dengan hand pallet. Nah, kemudian kemarin disusulkan terkait dengan ketentuan material handlingnya, kalian tidak boleh menggambar hand pallet. Jadi kalian pilih salah satu dari material handlingnya, pilih satu gambar, kalian cari di Google, kemudian kalian pilih material handling yang cocok apa, yang bisa digunakan di gudang yang kalian desain. Kemudian kalian bikin itu sebagai acuan untuk menggambar. Nanti di akhir kalian juga sertakan gambar material handlingnya. Misalnya saya ingin menggambar forklift sebagai material handling. Nah, kemudian saya carilah gambar forklift yang utuh. Kemudian saya ambil, nanti di akhir kalian juga kumpulkan gambar material handlingnya. Nah, jadi tugas dikerjakan dalam waktu 2 minggu, mulai dari Kamis tanggal 20 kemarin. Yang dikumpulkan adalah tata letak 3D, tampilan satu viewport, kemudian material handling. Berkasnya kalian bisa unduh di link ini. Nah, yang ingin saya jelaskan mungkin gini, poinnya ada dua tugas kalian. Yang pertama adalah membuat layout gudang, layout 3D gudang. Nah, layout 3D gudang ini ketentuannya bisa kalian lihat di Google Drive yang kemarin sudah di-share. Nah, layout gudang ini ketentuannya adalah sebagai berikut. Ini adalah panjang serta lebarnya. Di sini ada 2 pintu. Di sini ada 2 pintu. Kemudian tingginya juga sudah tertera. Nah, kemudian di layout gudang 3D tersebut, yang ini tadi, kalian juga tempatkan palet. Nah, bagi yang belum tahu, palet ini seperti ini. Biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Alat ini adalah alat yang digunakan sebagai alas atau dudukan barang-barang atau benda yang disimpan di warehouse atau di gudang. Nah, kalian menggambar, di sini ada ketentuannya jumlah palet ada 34 palet. Jadi kalian gambar dulu satu bentuk utuh palet ini. Kemudian dimensinya sesuaikan dengan seperti ini. Nah, kalian buat 34 palet dan kalian susun sekreatif mungkin dengan dasar yang tepat. Dalam artian gini, kalian bayangkan, coba kalian cari di Google, di jurnal dan sebagainya, gudang itu seperti apa sih isinya? Gudang itu ada apa aja? Nah, dalam hal ini kalian susun 34 palet ini di lokasi gudang tersebut. Misalnya, saya ingin menempatkan 10 palet di bagian kiri atas,
10 palet di bagian kanan atas, kemudian 10 palet di bagian kiri bawah, dan juga 10 palet di 14 palet di udah kelewat ya, dan 4 palet di bagian kanan bawah. Nah, itu kan 34. Nah, kemudian kalian juga buat jalur-jalur untuk material handling kalian bergerak. Misalnya ini. Nah, ini misalnya kalian bisa cari referensinya di Google. Di gudang tuh sebenarnya ada apa aja sih? Jadi konsep kita ini di tugas besar ini kalian tidak perlu menggambar rak. Ya. Jadi saya tekankan, saya ulangi lagi, kalian tidak perlu menggambar rak. Yang ada di gudang itu adalah palet saja. Jadi di atas lantai langsung palet. Nah, dengan ukuran luas gudang yang sudah ditentukan, kalian susun palet seperti misalnya di sini. Susun palet ada berapa? Kemudian di sini ada berapa? Kalian beri jalur-jalur keluar dan masuk. Nih, jalur-jalur untuk material handling kalian. Misalnya di gudang tersebut kalian ingin menggambar material handlingnya adalah forklift. Ya udah, kalian masukkan jalur-jalur forklift di sini. Kalian beri saja apa namanya, seperti jalur gitu ya, dibedakan warnanya dengan lantainya supaya kelihatan jalur-jalurnya seperti apa. Nah, misalnya kayak gini, di sini ada dikasih jalur-jalurnya. Ini kan saya kasih contohnya yang 2 dimensi saja, nanti kalian gambar yang 3 dimensi. Nah, kalau ini kan yang ada raknya. Jadi kalian di atas lantai langsung palet. Jadi kalian susun 34 palet tersebut sedemikian rupa, dan kalian bayangkan kalian sedang mendesain gudang yang seperti aslinya. Nah, misalnya di dalam gudang tersebut ada bagian untuk menyimpan produk tertentu, atau gudang tersebut ada bagian operatornya. Jadi misalnya di pojok diberi komputer untuk bagian operator untuk mendata data. Kemudian di bagian tengah misalnya dikasih jalur untuk parkir forklift misalnya gitu. Itu kalian buat sekreatif mungkin dalam tugas besar ini. Jadi kalian jangan berpatokan pada satu yang saya sampaikan sekarang. Kalian bisa cari referensi-referensi lain. Jadi di gudang kalian buat seril senyata mungkin. Kalian tidak perlu buat rak. Jadi di atas lantai gudang langsung kalian buat paletnya. Dan ketentuannya, paletnya tidak boleh ditumpuk. Jadi 34 palet tersebut harus sejajar di atas lantai. Jadi 34 palet tersebut sejajar di atas lantai, teman-teman. Nih. Jadi kelihatan semua dari atas ada 34. Nah, kalian buat 3D-nya. Gitu. Nah, ketentuan paletnya seperti ini. Kalian tentukan kira-kira material handling apa sih yang cocok untuk mendesain gudang ini. Nah, itu ya. Jadi yang pertama adalah 1, gambar layout 3D gudang. Misalnya kalian tempatkan ada ruangan khusus, misalnya ada wilayah khusus untuk packing, misalnya ada untuk apa namanya, untuk mengambil barang, untuk unload atau load barang, maksudnya untuk memuat barang ke dalam truk misalnya di pinggir-pinggirnya, atau membongkar barang ada wilayah-wilayahnya nih. Seperti di sini ada misalnya ada packing sheet, kemudian ada di sini bagian storage. Nah, di sini bagian komputer sendiri. Itu kalian bebas kreatif mungkin, kalian buat senyata mungkin dengan dasar yang tepat. Dalam artian kalau kalian ditanya kenapa kalian mendesain seperti ini, kalian sudah tahu kenapa kalian mendesain gudang palet-paletnya ditempatkan sekian di sini, sekian di sini, sekian di sini gitu. Kalian punya dasar untuk
menjelaskan ketika nanti di sidang. Nah, jadi yang pertama adalah satu, menggambar layout 3D gudang. Yang kedua adalah menggambar material handlingnya. Nah, ini satu layout, yang ini satu layout. Jadi, kalian buat material handling tersebut, misalnya forklift, kalian buat sedetail mungkin, dan jangan lupa nanti pas pengumpulan kalian sertakan, kalian melihat menggambar material handlingnya itu gambarnya yang mana gitu tuh. Kalian sertakan gambar yang kalian acu. Nah, itu menggambar material handling. Nah, setelah jadi material handling, kalian tempatkan material handling tersebut di layout 3D gudang yang tadi kalian sudah desain. Nah, misalnya saya ingin menggambar forklift nih. Oke, saya buat gambar forklift dari ban, kemudian setir, kemudian atap, mesin dan sebagainya. Kalian buat di satu layout. Udah tuh selesai satu forklift. Nah, setelah itu baru kalian tempatkan forklift tersebut di layout 3D gudang. Nah, jumlah forklift tersebut berapa? Nah, itu kalian yang tafsirkan sendiri. Kira-kira dengan 34 palet butuh berapa forklift? Atau hanya satu forklift saja cukup? Atau misalnya banyak untuk cadangan? Nah, itu kalian tafsirkan sendiri, kalian interpretasikan sendiri sesuai dengan kalian baca jurnal, misalnya baca informasi dari internet. Itu kalian bisa tafsirkan dan interpretasikan pada layout 3D gudang yang kalian desain. Semakin real, semakin nyata kalian membuat desainnya, maka penilaiannya akan semakin baik. Nah, ini kan misalnya seperti ini nih. Setelah di atas lantai gudang, ini langsung palet. Jadi kalian tidak tumpuk ya, tidak menumpuk palet-palet tersebut. Dan tidak ada barangnya, kalian hanya membuat paletnya saja. Misalnya di sini ada 10 palet, kalian beri kode, misalnya di sini wilayah packing, misalnya gitu. Atau misalnya di sini di tengah dikasih wilayah staging area. Nah, itu wilayah-wilayah tersebut kalian yang tentukan sendiri sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Buat sedetail mungkin, buat semaksimal mungkin, dan manfaatkan waktu yang ada. Ini jenis-jenis material handling kalian bisa lihat, dan kemarin ketentuannya tidak boleh hand pallet ya, karena bentuknya terlalu sederhana. Ya minimal forklift lah ya, karena lebih nyata dan juga lebih visible dalam kegiatan warehousing. Mungkin itu video dari saya, penjelasan teknis terkait dengan tugas besar, praktikum menggambar teknik. Nanti jika ada yang ditanyakan, kita bisa adakan forum, bisa di Google Meet atau Zoom, terkait dengan tugas-tugas teman-teman. Jadi kurang lebih 2 poin ini yang akan kalian buat ya. 2 poin, yang utama ada layout 3D gudang. Jadi layout 3D gudang ini isinya adalah layout 3D plus material handlingnya yang sudah ada di dalam. Jadi gudang itu udah ada forkliftnya misalnya gitu ya. Jumlahnya terserah kalian berapa, interpretasikan sendiri. Nah, yang kedua adalah material handlingnya khusus di satu layout. Kalian buat seperti praktikum sebelumnya aja. Dibuat 4 viewport, kemudian dimensinya berapa, kalian yang tentukan sendiri. Kalian buat seril nyata mungkin, oke? Dan juga sevisible dengan ukuran yang ukuran gudang yang telah ditentukan. Nah, ukuran paletnya demikian, jumlahnya 34. Oke, jadi sekian video penjelasan teknis terkait dengan praktikum tugas besar praktikum Gamtek. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan chat
di kolom komentar atau di grup WhatsApp masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.